Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, Siang. iya. Hari ini bertemu dengan saya ya. Perkenalkan dulu, nama saya Mbak Anggun ya. Oke. Hari ini. Halo Mbak Anggun. Halo juga. Hari ini kita akan belajar tentang wawasan kebangsaan ya, materinya ya. Dengan memulai pembahasan soal ya. Oke, bisa dimulai ya. Oke, yang pertama itu pembahasannya tentang ideologi politik, hankam, hukum dan HAM ya. Oke. Yang pertama kita mulai dulu dengan pembahasan soal yang pertama ya. Oke. Prinsip persamaan hak-hak asasi manusia sedunia dimuat dalam dokumen. Nah, yang A di sini ada Universal Declaration of Human Rights. B. Declaration of Independence. C. Freedom of Independence. D. The 14 Points. E. The 4 Freedom. Nah, menurut kalian jawabannya yang mana? Silakan. Kalau saya yang A. Nah, betul. Iya, jawabannya A ya. Oke. Nah, saya akan memberikan catatan ya tentang istilah-istilah ini ya. Ya. Oke. Nah, saya tuliskan dulu ya. Jadi di nomor 1 itu kan ada pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Declaration of Independence. Nah, ini apa? Declaration of Independence itu pada dasarnya adalah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Iya. Deklarasi kemerdekaan AS. Tanggal berapa? Nah, tanggalnya di sini adalah tanggal 4 Juli 1776 ya. Ini yang pertama ya. Oke. Yang kedua di situ ada konsep tentang yang kedua freedom of independence. Nah, ini konsepnya seperti apa? Kebebasan, freedom kan artinya kebebasan, ya, untuk mencapai kemerdekaan. Kebebasan mencapai kemerdekaan. Oke, konsep yang ketiga itu ada the 14 points. Ya. The 14 points adalah pidato ya. Pidato dari Presiden Amerika ya yang bernama Woodrow Wilson pada Kongres Amerika. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengakhiri Perang Dunia Pertama, ya. Mengakhiri PD1, ya. Oke, sekarang karena di sini kan 14 points berarti terdiri dari 14 hal ya yang disampaikan.
Nomor 4, kita lihat di sini ada the four freedom. The four freedom adalah pidato juga, tetapi pidato itu dari Presiden Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, ya. Betul, Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt. Ya, betul. Nah, gini ya. Tentang isinya 4 pilar kebebasan. Isinya berisi tentang apa? 4 pilar kebebasan. Disampaikan di sidang DPR Amerika, ya. Tanggal 6 Januari, ya. 1941. Tapi intinya sudah paham ya? Yang pertama ya? Sudah ya? Paham. Oh iya, oke. Berarti nomor 1 tadi kan jawabannya apa? A ya? A. Oke, sekarang nomor 2. Berikut ini adalah tokoh yang turut dalam sidang dan memberikan usulan rumusan Pancasila. Nah, yang mana? B. Muhammad Yamin. Betul. Muhammad Yamin ya. Oke. Kalau kita ingat ya di sini. Nah, kita ingat ini saya beri poin kedua aja. Jadi gagasan atau konsep atau ide tentang Pancasila itu dikemukakan oleh 3 tokoh. 3 tokoh. Nah, 1 adalah Muhammad Yamin. 2 Mr. Dr. Supomo. Ya. 3 adalah Iya, Soekarno. Soekarno. 1, 2, 88 ngono Mbak ya. Ya. Oke. Kalau Muhammad Yamin itu tanggalnya 29 Mei ya, 1945. Mas, kok nggak masuk di TPS kebangsaan? Karena saya masuk loh, Rek, Sukun. Kalau Supomo Orang 12 sih pas itu. tanggal 31 Mei ya. Kebangsaan ini wangen loh. Masakan Prancis. 31 Mei 1945. Lalu kalau Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. 1945. Ini ya. Jadi ada 3 tokoh yang mengemukakan konsep atau ide tentang Pancasila. Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ya. Oke. Sekarang nomor 3 ditanyakan seperti ini ya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena Mbak Anggun, maaf, opsinya nggak kelihatan. Nah, sudah, sudah ya. Sudah Mbak Anggun, makasih. Iya, sama-sama. Ya, jadi ditanyakan partai politik perlu diadakan karena Bingung Mbak antara B sama E. Nah, yang betul adalah yang B, ya. Wujud partisipasi masyarakat. Kan pada dasarnya yang dikembangkan ya dari ini kan partai politik itu kan tujuannya salah satunya ya kan mewujudkan namanya demokrasi. Tapi bentuknya apa?
bentuknya adalah partisipasi masyarakat, ya. Ya. Jadi partai politik itu perlu diadakan karena wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi. Ya. Karena kalau hanya indikator partai politik saja itu belum menjadi indikator yang kuat ya. Yang penting kan juga ada partisipasi rakyat, itu yang paling penting. Terus nomor 4, salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah Saya B, Mbak. iya, banyak terjadi praktek KKN ya. Oke, pada masa Ya. pemerintahan Orde Baru ya. Orba. Orba. Oke. Sekarang nomor 5. Demonstrasi berskala nasional dengan basis kekuatan mahasiswa dan masyarakat yang dilandasi oleh muatan politik penggulingan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun berkuasa dilaksanakan pada tanggal. Nah, ini yang ditanyakan peristiwa ya, penggulingan Presiden Soeharto ya dari masa pemerintahannya. Itu tanggal berapa? Ada lupa, Mbak. Tanggal berapa? 20 Mei. 98 ya. Ingat ya, 20 Mei. Iya, Mbak. Sekarang yang nomor 6. Oke. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah anggota yang hadir. Berapa jumlahnya itu? 2/3 ditambah 1. 2/3 saja, ya kan? Oh. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, ya. Ya kan? Berarti yang satu nggak ikut, Mbak. Nggak perlu. Jadi jawabannya 2/3 saja, ya. Itu kan sesuai ada pasalnya, ya. 2/3. Ya. Oke. Sekarang nomor 7, ya. Iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan disebut dengan pajak. Ya, pajak. Bedanya apa dengan retribusi? Bedanya apa? Ya. Jadi, ini ada penjelasan seperti ini ya, agar kalian itu tahu ya perbedaannya. Saya beri nomor 7 karena pembahasan nomor 7 ya. Oke. Kita mulai dari pengertian retribusi. Ya, ini dulu ya. Retribusi itu pada dasarnya adalah pungutan ya. Pungutan dari daerah yang dikenakan pada pihak yang memberikan jasa tertentu. Misalnya kalau kalian ya menemukan tentang penarikan retribusi di retribusi parkir misalnya ya. Nah, itu retribusi ya. Jadi diberikan karena apa? Jasa parkir ya. Jasa tertentu. Itu retribusi ya. Kalau pajak, apa pajak? Pajak itu ya diatur langsung oleh pemerintah ya.
dan dikenakan ya kepada seluruh rakyat. Ya. Dan juga untuk apa ya? Untuk kepentingan rakyat sendiri ya. Oke. Lalu ada istilah ini, kontraprestasi. Kontraprestasi itu pada dasarnya adalah contoh itu adalah apa? Sistem kontrak kerja. Sistem kontrak kerja. Misalnya kontrak kerja IO atau event organizer dengan artis misalnya. Nah, kalau misalnya artis melanggar itu dikenakan dewan prestasi. Tapi kalau artis itu kan diberikan beberapa kewajiban, misalnya harus tampil. Lah itu termasuk perjanjian kerja ya. Itu misalnya IO dengan artis. Itu namanya kontraprestasi. Ya, paham ya? Ini nah. Oke, sekarang nomor 8. Kerjasama ekonomi yang bertujuan membahas tarif dan hambatan perdagangan internasional adalah BWTO. Iya, WTO. Kalau PO apa PO? Purchasing order ya. Kayak pemesanan ya PO misalnya itu. Nah, ini dituliskan saja istilahnya jadi biar sekalian tahu. PO itu singkatannya purchase order. Lalu APEC. Nah, APEC organisasi yang mengatur ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Asia Pasifik. Ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Nah, ini ya. Yang ketiga itu ada OPEC. OPEC nggak ada ya? Oh, OPEC itu mengatur tentang apa? Minyak ya? Minyak. Oke. Terus AFTA tadi, AFTA mengatur ya, organisasinya mengatur perdagangan di Asia. Perdagangan perdagangan bebas hambatan ya di wilayah ASEAN. ASEAN. Ya. Di ASEAN. ASEAN. Itu AFTA. F-nya kan apa? Free. T-nya trade ya. Trade. Nah, trade. Terus ada lagi di sini ada IFC ya. IFC. IFC itu singkatannya adalah International Finance. C-nya apa? Corporation. IFC itu International Finance Corporation. Mengatur apa? Mengatur berupa apa? Lembaga keuangan internasional ya. Lembaga keuangan internasional. Ya. Paham ya? Ya, IFC ya. Oke. Jadi jawabannya WTO. Sekarang nomor 9. Tujuan dari kebijakan moneter adalah yang A.
Yang betul adalah yang B. Targetnya dari kebijakan moneter itu adalah menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan income atau pendapatan per kapita. Jadi tujuannya itu meningkatkan income atau pendapatan per kapita. Ya, stabilitas moneter ini ya. Untuk apa? Oh, meningkatkan income per kapita. Ya. B jawabannya. 10. Nah, 10. Sistem produksi yang berusaha meningkatkan hasil dengan cara melakukan peningkatan kualitas di dalam produksi disebut industrialisasi. Yang betul adalah kualitas di dalam itu namanya intensifikasi. Ya, intensifikasi. Kalau misalnya kalian mendengar istilah intensifikasi, contohnya itu kan bisa misalnya kalau dalam pertanian misalnya apa? Memilih bibit unggul, gitu kan? Nah, ini saya tuliskan saja di sini nomor 10 ya. Intensifikasi. Peningkatan kualitas ya berasal dari dalam. Contohnya misalnya kalau kita lihat di pertanian tadi apa? Misalnya intensifikasi pertanian misalnya memilih bibit unggul, ya kan? Unggul. Memberi pupuk, ya seperti itu ya. Lalu yang kedua, ekstensifikasi. Kalau ekstensifikasi berarti itu adalah perluasan area, misalkan perluasan area atau wilayah, ya kan? Nah, misalnya apa? Misalnya membuka lahan, ya kan? Jadi, ekstensifikasi itu dilakukan kan biasanya setelah intensifikasi. Ya, ketika kualitasnya itu diperbaiki, ya misalnya memilih bibit unggul, memilih pupuk yang baik, itu kan konsepnya dari intensifikasi, contoh-contohnya. Kalau ekstensifikasi itu setelah itu biasanya memperluas lahan, membuka lahan yang baru, misalnya gitu ya. Nah. Oke. Jadi jawabannya apa? Intensifikasi. Kalau eksplorasi apa? Explore. Explore itu artinya menggali. Ya. Misalnya menggali, mengeksplor barang tambang.